Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaumil Fahmi Tanjung Bulu, merupakan dosen tetap di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Dan video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKPT. Saat ini saya akan memaparkan materi yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Virologi Praktik. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS pada periode genap tahun 2024-2025. Kemudian terkait capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep teoritis tentang tata ruang dan alur pelayanan laboratorium virologi. Capaian pembelajaran mata kuliah 2, yaitu mahasiswa menerapkan konsep teoritis tentang konsep dasar virologi, struktur genom dan pengelompokan virus, siklus hidup dan reproduksi virus. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah 3, mahasiswa diharapkan menganalisis secara teori tentang metode yang digunakan dalam deteksi virus menggunakan lateral flow immunoassay, metode ELISA, metode ELVA, deteksi virus secara biologi molekuler, deteksi virus secara kultur, pemeriksaan penunjang hematologi, hemostasis, imunoserologi, serta kimia klinik pada infeksi virus. Kemudian terkait capaian pembelajaran mata kuliah 4, yang mana mahasiswa mengevaluasi jaminan mutu pada pemeriksaan virus menggunakan metode lateral flow immunoassay, metode ELISA, metode ELVA, deteksi virus secara biologi molekuler, deteksi virus secara kultur, pemeriksaan penunjang hematologi, hemostasis, imunoserologi, serta kimia klinik pada infeksi virus. Untuk pustaka pendukung, saya telah menghasilkan 4 buku yang digunakan menunjang dalam penyusunan materi pada mata kuliah ini. Salah satunya adalah buku ajar SARS-CoV-2 Tinjauan Perspektif Penelitian. Buku ini kami tulis dan kami gunakan sebagai salah satu referensi untuk menyusun materi pada mata kuliah ini. Selain buku ajar SARS-CoV-2 Tinjauan Perspektif Penelitian, saya menghasilkan 3 buku lainnya yang digunakan dalam menunjang penyusunan materi pada mata kuliah ini. Antara lain buku imunologi dasar, buku imunologi sistem pertahanan tubuh, kemudian yang terakhir yang baru saja kami hasilkan buku referensi terbit pada tahun 2025, yaitu Pengantar Laboratorium Medik. Setiap buku yang saya hasilkan semuanya telah memiliki ISBN dan bersertifikat HAKI. Selanjutnya, metode perkuliahan. Metode belajar yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu secara luring dan daring, serta dilakukan evaluasi dengan menjawab kuis di akhir materi dan praktikum menggunakan aplikasi Quizzes ataupun Edlink. Kemudian untuk metode pembelajaran. Metode dalam pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode ceramah. Metode praktikum. Dalam praktikum dapat berupa simulasi, demonstrasi, dan role play. Kemudian ada presentasi tugas kelompok ataupun individu, diskusi, dan tanya jawab. Metode penilaian dalam praktikum yaitu ada 5 komponen. Yang pertama, penilaian terkait penugasan mandiri atau kelompok, di mana terdapat pola tata tulis, alur berpikir, dan referensi yang digunakan. Itu masuk dalam penilaiannya, digunakan 30% dari total penilaian. Kemudian soft skill sebanyak 10%, sikap sebanyak 10%, pengetahuan 10%, dan terakhir yaitu keterampilan pada saat pelaksanaan praktikum dengan nilai yang lebih dominan yaitu 40%. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah virologi pada pertemuan ke-6 terkait
pemeriksaan virus metode lateral flow immunoassay, dalam hal ini melakukan pemeriksaan rapid test metode imunokromatografy untuk mendeteksi antigen dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bu. Alhamdulillah, adik-adik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di laboratorium biologi molekuler untuk kita melaksanakan praktikum dari mata kuliah virologi praktek. Nah, pada hari ini kita akan mempraktekkan sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada kontrak kuliah kemarin, yaitu kita akan melakukan praktikum terkait pemeriksaan rapid test antigen untuk mendeteksi virus dari SARS-CoV-2, yaitu virus yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, berhubung Ibu memiliki produk penelitian, jadi sebelumnya itu Ibu melakukan penelitian selama 3 tahun, jadi multi-year. Kalian nanti membuat grup WA, nanti invite Ibu di nomor HP Ibu yang ini ya. Jadi di invite Ibu di dalam untuk kita komunikasi terkait nanti penugasan kalian dan bagaimana hasil praktikum yang kalian dapatkan. Adik-adik, berikutnya karena dalam pemeriksaan rapid test antigen SARS-CoV-2 ini kita akan melakukan tindakannya lumayan komplikasi, beresiko ya. Jadi ada itu untuk mempermudah kalian dalam praktikum dan Ibu pula agar tidak terjadi malpraktek. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum memulai pembelajaran praktikum ini menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, untuk itu Ibu minta sama-sama kita presensi dulu, lakukan absensi. Absensinya kalian langsung login saja secara online di akun masing-masing, diisi akad, yaitu melalui link yang Ibu bagikan di dalam materi yang Ibu sajikan. Silakan untuk absensi dulu. Berikutnya, pembelajaran kita itu intinya ada 5 yang akan kalian ketahui. Jadi, mahasiswa itu mampu menjelaskan dan mampu melakukan analisis terhadap pemeriksaan virus menggunakan metode lateral flow immunoassay atau kita kenal dengan metode imunokromatografy, di mana pada kegiatan ini kalian harus melakukan 5 tahapan. Yang pertama, mahasiswa itu mampu atau mengetahui kira-kira untuk running pemeriksaan virus itu kita menggunakan sarana dan prasarana apa saja. Apakah bisa dilakukan di tempat yang bebas? Apakah di laboratorium level 1? Tentu ada standarnya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Kalian harus mengetahui bagaimana kalau kita lakukan pemeriksaan virus, apalagi yang mudah menyebar melalui inhalasi, itu alat pelindung dirinya seperti apa? Ini yang paling penting, proses pemeriksaan dari pengendalian mutu laboratorium. Itu terdiri dari 3 komponen, tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Nah, akan kita lihat kira-kira apa tahapan dalam pengerjaan pemeriksaan ini. Nah, ini adalah tahapan pengerjaan yang harus kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen SARS-CoV-2. Apa saja persyaratannya? Yang pertama ada 5 komponen utama. Komponen pertama adalah persyaratan sarana dan prasarana. Kalian tahu virus itu kita pakai APD level apa? Jadi APD itu ada 3 tingkatan. Adik-adik di sini. Baik, adik-adik di sini kita akan memperagakan untuk menggunakan alat pelindung diri yang benar dalam teknik swab nasofaring dan orofaring untuk pemeriksaan virus SARS-CoV-2. Nah, Ibu mau nanya nih, kira-kira di sini siapa yang mau memperagakan atau mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang benar? Saya, Bu. Oke, Dita mau? Oke, silakan. Silakan. 6 langkah cuci tangan ya. Jadi caranya itu Ibu coba Dita sambil praktekkan. Kalian spraykan kurang lebih 3-5 kali, Dita juga. Kemudian setelah itu berikutnya itu seperti ini. Ayo cuci tanganmu, pertama telapaknya, kedua punggung tangan, ketiga sela jari, keempat buku jari,
kelima ibu jari, kelima kuku jari, sangat mudah sekali. Karena penggunaan asmat. Kira-kira ada lagi yang mau mempraktekkan penggunaan asmat Saya, Bu. siapa? Oh, siapa? Zulfadli. Oke, silakan. Nah, dalam penggunaan asmat itu ada urutan-urutannya. Nah, jadi kita harus menggunakan sesuai urutan yang ada. Yang pertama itu kita harus menyiapkan alat bahan. Setelah alat bahan sudah siap itu membersihkan tangan. Silakan Fadli, dibersihkan tangannya dulu. Tadi kan sudah dipraktekkan sama kita kan? Sudah. Oke, silakan dipraktekkan. Nah, setelah itu kalau sudah membersihkan seluruh tangan, kemudian berikutnya menggunakan pelindung kaki. Nah, pelindung kaki itu bisa kita lihat di sini, adik-adik. Ada gambar nih, ini adalah pelindung kaki karena ibu tidak menyediakan. Ini merupakan salah satu pelindung kaki yang digunakan. Anggap saja Zulfadli telah menggunakan pelindung kaki. Berikutnya setelah pelindung kaki, kita menggunakan headspoon bagian dalam. Silakan Zulfadli diambil headspoonnya. Kita menggunakan hazmatnya. Nah, cara membuka hazmat, memakai hazmat juga itu kita harus perlahan ya. Jadi bukan seperti pakai jas hujan ya. Jadi caranya itu setelah hazmatnya sudah terbuka, kita buka resletingnya secara perlahan sampai bagian bawah. Kemudian masukkan dulu kakinya ya. Jadi masukkan, coba praktekkan. Jangan dibuka sendalnya. Nah, masukkan kakinya. Ya, coba. Oke. Oke. Nah, setelah masuk berikutnya bagian atas tangannya. Nah, kemudian kita res. Mohon maaf, coba di resleting, dipasang. Oke, ini kita mendemonstrasikan. Nah, harusnya dalam aturan headcap kepala penutupnya ini dipasang nanti. Jadi ini harus terpasang dulu. Ini kan tadi sudah pasang, makanya ibu udah pasang. Jadi habis setelah sepatu, pelindung sepatu, handspoon, headcap. Nah, kemudian ini biasanya terakhir pakai dulu masker N95. Bisa dibuka maskernya? Oke, jadi maskernya itu kita menggunakan yang namanya masker N95 itu seperti apa? Seperti ini. Ya, ini namanya masker N95. Untuk kalau kita pakai level 3, penggunaannya juga bukan sembarang pakai. Perhatikan di sini, ibu mendemonstrasikan penggunaan masker N95. Jadi pertama ini ditarik, ini karet bawah. Fadli ambil satu, ikut ibu. Nah, sebelum dipakai ibu mau jelaskan dulu. Sebenarnya kalau dalam teori pasang dulu masker N95, kacamata, goggles baru ditutup. Hanya kendalanya seperti itu. Biasanya kalau kita orang Indonesia kan kecil nih, jadi ininya akan turun ke bawah, tertutup. Jadi caranya kalau ibu ini langsung dipasang. Mohon maaf Fadli ya. Mohon maaf ibu sentuh, izin. Mohon maaf izin. Jadi ini harus terpasang memang seperti ini. Dan ini harus betul-betul melekat ya, dengan rapi. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik, kita tutup supaya kuat. Cover out-nya itu penutup kepala dari hazmat itu dengan cara seperti cara pakai. Yang di bagian dalam yang seperti ini, Fadli dilihat ibu, tali ini masuk bu, tali bawah. Ya, jadi ini tali bawahnya, kemudian ini masuk ke sini. Dia semua nanti pakai N95, ya. Masuk seperti ini, kemudian ini dikuatkan, baru ini tutup begini. Nah, jadi seperti ini cara untuk penggunaan masker N95. Jadi ini filternya itu sangat tinggi daripada masker bedah. Masker bedah itu cuma 3 lapis saja. Nah, setelah sudah terpakai, berikutnya menggunakan goggles. Nah, goggles ini kacamata. Nah, habis itu menggunakan. Nah, ini jadi pakai kacamata pakai. Nah, sudah pakai kacamata, berikutnya harusnya ada helm ya. Ada helm yang seperti pisau, cuma kita tidak ada di sini. Kita sudah tidak ada kan, sudah tidak pandemi Covid. Yang penting kalian tahu caranya. Jadi pakai helm, kemudian terakhir pakai boots. Karena kita tidak ada boots, maka kita pakai yang bawaan dari hazmatnya. Jadi ini adalah boots bawaan dari hazmat. Baik, adik-adik, setelah kita menggunakan APD kurang lebih seperti yang ibu praktekkan atau menggunakan hazmat ya, tepatnya menggunakan
level 3. Berikutnya kita akan melakukan pengambilan swab nasofaring dulu yang di hidung. Nah, untuk swab nasofaring adik-adik kita pertama melakukan adalah evaluasi rongga hidung. Nah, ini sampelnya kita demonstrasikan ke, belum dulu dibuka, pasang dulu. Nah, dalam evaluasi rongga hidung ini, sebelum kita evaluasi rongga hidung, alat dan bahan harus disediakan dulu. Ya, jadi Ibu perkenalkan dulu alat bahan yang ada di sini. Yang pertama, rapid test kita yang akan kita gunakan. Namun karena ini kita akan meneteskan di dalam BSC, jadi Ibu belum buka. Ya, nanti di saat dalam BSC baru kita buka. Kemudian berikutnya yang harus kita sediakan adalah alat swab. Alat swab ini diupayakan untuk kalian sudah membukanya. Jadi alat swabnya itu kita sudah buka memang, tapi jangan dikeluarkan dulu. Jadi disediakan saja memang. Kemudian setelah itu yang paling urgent disediakan adalah buffer yang akan kita gunakan. Ya, jadi di sini ada namanya ekstrak tube. Jadi kita akan masukkan larutan buffer. Jadi ini adalah buffernya. Ya, jadi buffernya kita masukkan sesuai dengan yang ada di instruksi kerja. Jadi ini instruksi kerja. Jadi pertama kita masukkan 8 tetes buffer atau kurang lebih sekitar 400 mikroliter. Setelah itu baru kita lakukan swab. Swabnya itu di nasofaring. Kemudian kita lakukan lingkaran kurang lebih 3-5 kali. Setelah itu masukkan alat swabnya. Kemudian dibuat lingkaran juga 3-5 kali. Kemudian diperas. Kemudian ditutup pakai nozzle. Kemudian kita teteskan nanti 3 tetes. Atau kurang lebih sekitar 150 mikroliter. Ini caranya untuk kita bekerja. Ya. Kemudian interpretasinya bisa kalian lihat. Kalau negatif cuma ada pada garis kontrol. Kalau positif ada pada garis kontrol dan garis tes. Kalau invalid itu tidak ada pada garis kontrol. Baik itu hanya ada pada garis tes atau tidak muncul garis sama sekali. Ya. Nanti kalian lihat saja berpaduan pada kit insert yang ada di depan kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tetes, berikutnya ditutup. Kemudian ini diletakkan. Kalau bisa ini di label, beri nama ya supaya tidak tertukar, harus ada label. Nama diberi label. Kemudian setelah itu yang pertama kita lakukan teknik swab adalah evaluasi rongga hidung. Jadi dievaluasi rongga hidungnya. Nah, caranya pasien itu tidak bisa membuka masker full. Jadi kalau kita cuma swab hidungnya cukup diturunkan sampai di hidung. Nah, cara kita evaluasi rongga hidung ini yang harus kita perlukan. Jadi sebenarnya kita harus menggunakan spekulum. Kalau tidak ada, caranya adalah kita melihat dengan cara minta izin dulu. Kan kita lakukan identifikasi pasien, menanyakan nama pasien, kemudian cocokkan identitas. Kalau sudah cocok, kita lakukan penjelasan terkait tindakan yang akan dilakukan. Jadi kita akan jelaskan, mohon izin Pak, saya petugas laboratorium pada hari ini yang bertugas untuk mengambil swab atau pengambilan sampel ke dalam. Relax saja, relax. Nah, dimasukkan seperti ini. Nah, pas sudah berhenti baru kita putar. Oke, baru tarik kembali. Terima kasih Pak Adi, bisa ditutup kembali maskernya, mohon izin. Kemudian sampel ini kita masukkan di dalam. Dan kita peras sedikit tapi diletakkan karena kita masih mau ambil swab orofaring. Turun semua. Minta pasien membuka nada, keluarkan lidah. Bilang A. Bilang A. Oke. Setelah itu kemudian ini dibuang ke tempat spesimen infeksius dan ini seperti ini. Kemudian kita campur jadi 2 sampelnya, nasofaring dan orofaring. Setelah ini baru kita peras dalam, kemudian dicabut. Kemudian hasil ini kita tutup dengan nozzle, ada penutupnya ya. Jadi kita tutup pakai nozzle seperti ini. Ya, berikutnya ini kita lakukan labeling ya. Jadi kita label namanya, misalnya pasiennya adalah A ya, Adi. Setelah sudah dilabel, berikutnya adalah kita melakukan penetesan ya. Jadi ditetesi sebanyak berapa tetes tadi? 3 tetes Bu. Jadi kita tetesi. Adik-adik, kalau kita lihat dari hasil yang telah dilakukan pemeriksaan, ini hasilnya adalah negatif. Ya, jadi hanya terdapat garis pada garis
kontrol saja. Sedangkan pada garis test tidak ditemukan adanya garis. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kan terkait pemeriksaan COVID ini, saya mau comparekan dengan pemeriksaan narkoba, Ibu. Untuk pemeriksaan COVID kan dia untuk interpretasi positifnya dia 2 garis, di kontrol dan di tes. Sedangkan kalau untuk tes narkoba dia untuk dinyatakan positif dia 1 garis. Kenapa itu, Ibu? Oke, baik. Jadi untuk metode rapid test ini kita kenal dengan namanya metode imunokromatografi. Nah, kalau metode imunokromatografi itu terdapat 2 jenis lagi. Jadi ada yang namanya metode imunokromatografi kompetitif dan non kompetitif. Kalau ini yang positif itu muncul 2 garis, itu berarti dia adalah metodenya menggunakan non kompetitif. Jadi tidak ada kompetisi di dalamnya. Beda dengan narkoba yang ditanam di bantalan konjugat itu, kalau narkoba sama dengan yang akan kita deteksi. Jadi kalau ditanam antigen, deteksi antigen. Kalau non kompetitif yang akan kita deteksi itu dengan yang ada di bantalan konjugat itu berbeda komponennya. Di deteksi antigen yang ditanam di bantalan konjugat itu adalah antibody. Bisa paham di sini? Paham. Bisa, Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Oke, Bu. baik. Jadi setelah tadi kita lakukan praktikum, berikutnya kita akan diskusi. Apabila ada yang mau ditanyakan lagi dari praktikum, sudah jelas tadi penjelasan Ibu? Jelas. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berikutnya kita akan Ibu akan menyampaikan tugas kalian. Untuk praktikum ini kalian silakan membuat video praktikum. Kemudian yang kedua, kalian membuat laporan sementara. Kemudian setelah di ACC oleh Ibu bikin laporan lengkap dan kemudian dikirim ke email asisten dosen Ibu dan Ibu yang telah Ibu sampaikan linknya tadi di depan perkuliahan. Kemudian berikutnya Ibu akan evaluasi nih materi kita pada hari ini. Nah, berikutnya setelah itu Ibu akan melakukan evaluasi materi kita hari ini. Silakan adik-adik ambil HP-nya. Kita evaluasi melalui kuis. Jadi silakan join myquizzes.com dengan enter code game 487595. Silakan masing-masing adik-adik join di Quizzes untuk kita lakukan pengisian kuis materi yang telah Ibu sampaikan. Ujian evaluasi Quizzes tadi, Ibu telah melihat rata-rata nilai yang ada dari 5 kalian. Untuk yang mendapatkan peringkat pertama, Najma, ya. Jadi Najma, ya karena kita peringkat pertama, tepuk tangan untuk Najma. Ibu memberikan reward hadiah untuk Najma, yaitu buku yang Ibu dan dosen lain susun. Ini adalah buku yang telah kami susun, salah satu penunjang untuk pemeriksaan virus dengan metode imunokromatografi dalam buku imunologi dasar. Nah, untuk itu Najma mendapatkan hadiah dari Ibu karena setelah berhasil mengisi kuis dengan nilai tertinggi. Jadi berikutnya dari Ibu. Mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Berikutnya kita akan pertemuan dengan deteksi virus menggunakan metode ELISA. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau sedikit memberikan motivasi kepada adik-adik bahwa do your best at every opportunity that you have. Jadi lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Karena orang yang sukses itu bukan orang yang mau hidup biasa-biasa saja. Tapi orang yang sukses itu orang yang mau hidup dengan keadaan luar Biasa. Jadi dalam pepatah itu mengatakan kalau kita bisa hidup ekstra, kenapa kita hidup biasa-biasa saja? Kalau kita bisa hidup memajukan banyak orang, kenapa kita hidup hanya untuk memajukan diri sendiri? Karena hidup itu bukan tentang durasi, tapi tentang kontribusi. Jadi jangan pernah menyerah. Memulai adalah sesuatu hal tersulit, tapi masa depanmu ditentukan oleh apa yang kalian mulai hari ini. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak. Ibu tutup dengan mengucapkan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa mustabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.